wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Apa kabar rekan-rekan sekalian? Alhamdulillah. Ya, Telkomsel yang mana ini? Majelis Telkomsel yang di pusat apa? Pusat AA. Yang dulu suka ceramah di bawah itu bukan? Iya. Oh ya, sekarang ceramahnya pakai Zoom ya semuanya. Alhamdulillah, terima kasih. Bulan penuh keberkahan. Oh ini nih yang ada nih potret-potretnya nih. Ya. Alhamdulillah, sekarang lebih mudah mengundang banyak pihak ya, karena pakai Zoom ini tidak perlu kemana-mana. Terima kasih sahabat yang baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan yang spesial, kita tahu bersama, dan akan menjadikan kita menjadi manusia spesial kalau kita memperlakukan Ramadan ini secara spesial. Nah, amalan apa saja yang paling tepat di bulan Ramadan? Ya, kalau saum kita sudah jelas ya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, hadis sahih Bukhari Muslim. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan dengan penuh keyakinan bahwa ini adalah perintah Allah, ini adalah kewajiban dari Allah, ini adalah sesuatu yang dijanjikan oleh Allah bagi yang melaksanakannya dengan benar, dengan ketakwaan, jadi yakin. Dan yang kedua, wahtisaban. Ihtisaban itu tidak ada lagi yang dicari selain pahala, kedudukan, keridhaan Allah. Jadi ini semuanya ilmu hati nih. Keyakinan di hati, kemudian ihtisaban juga, keikhlasan tuh di hati. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menurut Rasulullah, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Nah, hadirin sekalian, kita agak banyak ya membahas tentang baca Quran, bulan sedekah, bulan tahajud, bulan silaturahim. Nah, ingin mengajak bahwa Ramadan ini adalah bulan qalbun salim, bulan membersihkan hati, karena dari hatilah akan terpancar ibadah yang bagus. Antara ilmu hati dengan ilmu amal lahir, dua-duanya penting. Tapi ilmu hati itu seperti ruh, dan ilmu lahir itu jasadnya. Jadi kalau tidak ada ruhnya, tidak diterima. Kajian ini nggak akan terlalu luas ya. Ingin mengajak teman-teman, asta'inu sabri. Putus ya, baru juga
membahas tentang sabar, langsung dites. Masih terdengar sekarang suaranya? Sekarang terdengar ya. Ya, barusan putus. Ya, jelas Baik. Jadi rekan-rekan, sabar itu terlatih dengan saum, menahan diri dari lapar, menahan diri dari amarah, menahan diri dari syahwat sampai pada waktu yang ditentukan. Ini adalah latihan sabar. Kita jalani ini dengan baik. Nah, ada sekarang ini yang harus kita evaluasi. Man qoma ramadhana imanan, barang siapa yang berdiri itu sholat ya, karena amal, kalau sudah disuruh berdiri itu sholat, karena amal-amalan lain tidak ada yang berdiri seperti sholat. Saum ya perut, zakat ya finansial, haji ya bergerak ya, jalan, sofa, marwah. Tapi kalau man qoma itu berdiri itu tentang sholat. Nah, ini rekan-rekan sekalian, kita sering melakukan sholat, tetapi apakah sholat kita diterima atau tidak, ini harus kita evaluasi nih. Karena ada sholat yang sah, ada sholat yang khusyuk. Kalau orang khusyuk itu berarti ya sah dan diterima ya. Yang diterima itu adalah yang sah dan khusyuk, tapi sah saja belum tentu diterima. Ayo, kali ini mengajak, mumpung ada beberapa hari terakhir, karena ada yang sholat tuh macam-macam ya. Yang jelas kalau kaum munafik sholat itu berat, jadi mau sholatnya aja udah berat. Nanti yang munafik tuh wudunya juga sekenanya aja, wudunya seenaknya, waktunya juga sekenanya, gerakannya juga kalau sholat itu ya udah cepet nggak ada apa-apanya karena beban ya. Selesai sholat itu dia lebih nyaman karena bebannya merasa sudah hilang. Tapi ada yang sholatnya sudah jadi kebutuhan, cuma sholatnya itu kayak rutinitas gitu. Ayo sholat, semangat ke mushola, semangat ke masjid, tapi pas Allahu Akbar les saja, pikiran kemana saja, segala macam dipikirkan sampai dia tidak sadar lagi takbir, tidak sadar lagi baca Fatihah, tidak sadar lagi ruku ya, tidak sadar sedang sujud, karena sujud tuh kemana pikirannya tuh, tidak sadar waktu doanya juga lagi doa, dan dia sampai selesai itu Assalamualaikum seperti keranjang yang banyak bolongnya, dimasukin air itu dijebol saja, nggak ada yang nyangkut. Seperti dicas sahabat handphone kita, tapi chargernya itu tidak bagus sehingga tidak naik nih baterainya. Halo, jelas tidak nih hadirin? Jangan-jangan saya cuma ngomong sendiri nih. jelas banget. Jelas Tolong ya, ini sambil bicara ini nggak usah mikirin orang lain, tapi langsung ke duhur barusan, duhur yang deket aja. Ini langsung berasa Ustaz. Ada yang lewat saja gitu, tapi dia sudah merasa sebagai ahli sholat, sudah pergi ke masjid ya, sudah sholat jamaah, padahal Allah tahu tuh dalam sholatnya tuh ngawur sekali pikirannya tuh, ngawur. Bahkan tidak jarang ada yang ngeres tuh lagi sholat itu ya, membayangkan yang salah, memikirkan rencana yang buruk, dan sesudah selesai itu istighfarnya juga enggak tuh, nggak minta ampun, astagfirullahaladzim, nggak ada menyesal, nggak ada apa, semuanya basa-basi. Coba itu hadirin, gimana kalau ada orang yang ketemu kita sangat memperhatikan, kita memperlakukan spesial, tapi ngomongnya ngelantur ya di depan kita ya, ngomongnya ngelantur, kemudian perilakunya ngelantur, kira-kira membutuhkan dikabulkan atau membutuhkan dimaafkan? Sebetulnya salat kita tuh dibanding ngarep-ngarep pahala lebih berharap diampuni, karena lebih banyak ngaconya dalam salat itu. Nah, ada juga yang dalam sholat itu dia lebih tenang.
Allah Akbar, tapi fokusnya itu kepada bacaan Bismillahirrahmanirrahim, ke makhraj tajwid, Alhamdulillahirrahmanirrahim, nggak ingat ada Allah, ya fokusnya ke bacaan saja. Ini sudah lebih baik dibanding yang pertama tadi, nggak ingat sama sekali, ngelantur saja, itu ngelantur. Tapi ya di masjid sebagai aktivis masjid, ya aktivis dakwah, kalau berdebat tentang agama mah hebat ya, tapi kalau lagi sholat mah ngelantur ya kemana aja. Ada yang sholatnya ke bacaan, dibaca hati-hati. Nah ini sudah jauh lebih bagus. Ada lagi yang lebih tinggi, yaitu yang tadabbur, dibacanya tuh udah dengan artinya Bismillahirrahmanirrahim. Wah ini sudah lebih enak nih, karena mengerti apa yang dibaca, apa yang dikatakan. Tapi ada yang lebih enak lagi, yaitu sambil mentadaburi, yaitu sambil merasakan kehadiran Allah. Nah ini yang kita coba bahas ya. Halo, jadinya sholat itu nyenengin banget ya, sesuatu yang menyenangkan. Sholat itu kayak kita bertemu kalau dengan orang yang kita sukai, dengan yang kita sayangi, yang baik sekali ke kita, kan enak tuh ketemu dengan orang yang sangat baik ke kita, yang sangat banyak memberi, yang sangat banyak menolong, yang tidak pernah nyakitin kita. Kita akan ketemu dengan orang yang kalau ketemu tuh dia akan memberikan yang terbaik bagi kita ya. Selama ini juga suka ngasih, pasti pengen tuh kita ketemu dengan yang begitu ya kan. Dan pasti asik ketemunya, juga semangat ketemunya, juga asik ngobrolnya, karena nyenengin dan enak gitu, dan kita minta apa juga bakal dikasih. Kalau ketemu dengan orang aja kita sudah asik ya, harusnya sholat itu begitu. Cita-cita kita menjadi sholat itu sesuatu yang sangat asik. Dari mana awalnya? Satu, awalnya sholat khusyuk itu dari tekad. Memang niatnya sholatnya mau sholat khusyuk, bukan mau sholat. Nah kita mah maunya mau sholat saja, bukan mau sholat yang istimewa. Halo, betulkah hadirin? Kita kan sibuknya saya mau sholat, itu benar, tapi di hati kita ada niat nggak? Saya ingin sholat yang bagus, sholat yang khusyuk. Nah kalau nggak ada niat gitu, nggak dapat itu. Allah tahu niat kita ya, bahwa saya ingin sholat yang bagus. Allah tahu. Wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimun bidatis sudur. Mau engkau jaharkan, perkataannya mau dirahasiakan atau dijaharkan, sesungguhnya Allah maha tahu ya isi hati kita. Jadi tidak bisa bohong. Ke Allah mah pasti Allah tahu. Kalau sudah niat, nah yang kedua persiapan, kuncinya. Gagal dalam persiapan biasanya sama dengan mempersiapkan kegagalan. Persiapan apa yang paling pentingnya? Ilmu dulu dong ya. So, tes sekarang bacaan sholatnya sudah paham belum? Halo, saya coba ya. Loh, kok pada dimatiin ini? Ayo, jangan-jangan kita nggak ngerti arti Fatihah, nggak ngerti Subhana Rabbiyal Azim, nggak ngerti Rabbik Firli Warhamni. Jadi kita tuh selama ini tuh nggak ngerti itu sholat, dan kita tidak merasa bersalah, tidak mengerti. Ayo, persiapan terpenting itu mengerti bacaan sholatnya yang standar ya. Jangan sampai kita sholat lama, tapi lama teh karena lupa ini sujud yang keberapa ya, atau saya Fatihah belum ya, aduh kok udah ruku lagi, tadi saya Fatihah enggak ya, tahu-tahu Al-Ikhlas yang diaminin ya, atau kenapa lagi ruku kok telunjuk berdiri, salah, harusnya At-Tahiyat. Bukan, kita sering kayak gitu. Bahkan ada ibu-ibu cerita ya, saking tidak khusyuknya, fil alamina innaka hamidun majid, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, assalamualaikum, 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 assalamualaikum.
itu teh dicium tangan itu teh oleh jamaahnya karena dianggap ketua majelis taklim. Nah, rekan-rekan, persiapan ilmu tentang bacaan sholat dan ilmu tentang aturan sholat, ya. Jangan sampai kita tidak mengerti lagi sholat, ada yang nyentuh aja bahu kita, dia mau ikut ngemakmum, kalahkah ditepak dan pergi, kasihan, ya. Ayo, sesudah sini cek bacaannya ngerti tidak, benar tidak, itu harus perbaiki. Persiapan apa lagi? Persiapan waktu, ya. Usahakan waktu yang utama, as-sholatu ala waqtiha. Kan ditanya, ya Rasul, amal apa yang paling dicintai Allah? As-sholatu ala waqtiha. Yang pertama, sholat tepat pada waktunya. Yang kedua, birrul walidain, berbuat baik, berbakti ke orang tua. Yang ketiga, al-jihadu fi sabilillah, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Nah, ini serius nih. Telat makan jadi masalah, telat tidur jadi masalah, telat ke kantor jadi masalah, telat bayar utang, apalagi debt collector. Jadi sumber masalah dalam hidup kita yang utama telat sholat, padahal kita mampu. Kita kan selalu mementingkan yang kita anggap penting. Berarti kalau meremehkan waktu sholat tuh nggak nganggap penting. Nah, ayo, waktu persiapan apa lagi? Persiapan wudhu. Pokoknya kalau ingin sholatnya khusyuk, wudhunya bagus. Allah melihat kita lagi wudhu. Kalau wudhunya colak-colek, kecepuk-kecepuk, sat, terus kakinya kucur-kucur, jari-jarinya udah, itu besar kemungkinan sholatnya tidak akan khusyuk. Tidak usah lama-lama wudhu tuh, yang paling penting disempurnakan yang bagus, ya. Kalau membasuh wajahnya yang bagus, sikut sampai ke sini bagus, ya. Yang rukun-rukunnya, yang basuh rambutnya dengan benar, ya. Kemudian kaki, sela-sela jari itu sempurnakan. Kalau kita wudhunya bagus, Allah kan menyaksikan kita lagi wudhu, ya. Allah menyaksikan kita mau sholat tepat waktu. Allah juga menyaksikan kita berusaha berpakaian yang paling proporsional. Allah tahu, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang sungguh-sungguh di jalan Allah, benar-benar serius mau sholat, pasti Allah lebih menunjukkan jalan-jalannya. Jadi nanti Allah nolong kita lebih menikmati sholat, karena Allah tahu kita mempersiapkan diri dengan baik. Ayo, yang wudhunya colak-colek, hati-hati. Yang terutama akhwat yang pakai make up, jangan sampai demi mempertahankan make up wudhunya jadi basa-basi. Allah lihat. Wudhu itu kunci. Gagal dalam wudhu biasanya gagal dalam sholat, ya. Orang yang sholatnya bagus biasanya diawali dengan wudhunya yang bagus. Kalau wudhunya sudah asal-asalan, besar kemungkinan sholatnya asal-asalan. Kemudian persiapan, pakaian, tempat, pastikan bebas dari yang gosok. Periksa tuh kopiah, pas jatuh kopiahnya Tommy, padahal namanya Zainal. Punya siapa itu Zainal? Wah, namanya Tommy. Jangan-jangan punya orang lain, belum dikembalikan, ya. Jangan ada gosok. Di sebuah masjid ada mukena, selosin, sekarang tinggal 5, berarti 7 hilang itu. Dipakai sholat gak diterima amalnya karena gosok, ya. Hati-hati nih. Pakai sajadah siapa, kopiah siapa, baju siapa, mukena siapa. Nah, mulailah kita memasuki sholat. Kalau sudah persiapan bagus, niatnya tadi sudah sangat bagus, ingin sholat khusyuk dan minta tolong kepada Allah, kita berdoa sebelum sholat nggak apa-apa, hadirin. Tapi kan Rasul nggak begini, berdoa itu sudah diperintahkan oleh Allah, ud'uni astajib lakum. Sholat itu dimulainya dari takbir, ya, ditutup dengan salam. Jadi kalau sebelumnya kita mohonlah
tidak dilarang berdoa, ya, minta kehusuan kepada Allah, kemudian pasang niat di hati untuk sholat, Allahu Akbar. Nah, mulailah yang ketiga itu tumanina, laksanakan sholat itu dengan tenang, jangan tergesa-gesa, jangan gerasa-gerusu. Coba nikmati ya, Allahu Akbar. Ada yang di sini, ada yang di sini, udahlah, itu mah nggak usah dipikirin, itu kan tangan orang lain, ya, nggak usah dikomentarin. Islam itu agama yang dahsyat, luas, dalam, bisa memenuhi semua zaman. Jadi jangan sampai kita masalah khilafiyah merusak sholat kita. Biasanya yang suka bertengkar itu, kata guru-guru, air beriak tanda tak dalam, katanya, ya. Udah, pelajari saja perbedaan pendapat, pilih yang paling diyakini dan hormati pilihan yang lain, dah gitu, ya. Jangan kita begini sambil mikirin tangan orang, apa itu begini seperti yang sakit pinggang. Udah, orang-orang yang pinter aja nggak berantem masalah khilafiyah, masa kita yang baru belajar kemarin sore merasa paling khusyuk. Lanjut. Nah, tumanina tuh seperti buka brankas tuh, krek 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 ceklek. Kalau yang punya brankas tuh, ya, putar-putar ceklek, putar-putar sini ceklek, ada dapat gitu. Allahu Akbar, dapat. Bismillahirrahmanirrahim, dapat tuh, ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dapat. Ar-Rahmanir-Rahim, dapat. Allahu Akbar, jadi dapat. Rukunya dapat. Ini tumanina, jadi tidak kosong, tidak nyeplos. Nah, usahakan sekarang itu dulu dilatih tuh, jangan sampai Bismillahirrahmanirrahim, udah lewat itu khususnya. Kalau udah Fatihahnya diborong cepat seperti itu, padahal kan Fatihah itu dijawab oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir-Rahim, hambaku memuliakanku. Maliki yaumiddin, hambaku mengagungkanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini antara aku dan hambaku, aku beri apa yang dia minta. Jadi Fatihah itu kan dijawab oleh Allah, makanya tumanina, tartil. Apalagi pada waktu sujud, ya, sujud itu saat kita terdekat dengan Allah, jangan sampai lepas, ya, jangan sampai kita tidak sadar ini sujud keberapa. Ada kalanya lama sujud itu karena mikir, aduh yang keberapa ini, ya, nggak enak lagi di belakang ada calon mertua, jangan-jangan baru sekali sujud udah kemudian, ini repot. Hadir sujud itu saat terdekat kita dengan Allah tuh waktu sujud. Dan nah ini dia, ada yang begini, subhanallah Allah, subhanallah Allah, subhanallah Allah akbar, warahmatullahi wabarakatuh, Allah akbar, subhanallah Allah akbar, tahiyatun barakatuh salatut. Tidak bisa itu, tidak baik begitu. Coba ini nanti ke koperasi pinjam uang, ngomongnya kayak saya mau pinjam uang sekarang juga karena saya perlu buat beli motor, saya beli motor, nggak akan dikasih. Coba ibu-ibu minta ke Pak, balikan saya minta kosmetik buat madu enggak akan ada yang dengar, ya. Nah, sekarang kita seperti itu sholatnya tuh. Allah. Jangan begitu hadirin, nggak bisa khusyuk. Rabbighfirli warhamni. Nah, masuk ke tahap selanjutnya sesudah tumaninah agar berisi tadabbur. Diisi dengan memaknai Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Sambil gini teh, sambil hati tuh, duh ya Allah, saya sedang menghadap kepadamu, wahai yang maha mendengar, wahai yang maha menyaksikan, wa huwa ma'akum aynama kuntum,
wallahu bima ta'maluna basir, dan dia bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Allah maha tahu pikiran kita, Allah maha tahu isi hati kita. Nah sekarang kita ini akan sholat menghadap kepada penguasa langit, bumi, jagad semesta alam. Kita akan menghadap secara spesial kepada Allah yang menciptakan kita, yang memiliki diri kita, yang menggenggam diri kita, yang senantiasa setiap saat mengurus kita, mencukupi keperluan kita, memberi rizki kepada kita, dan Allah menyayangi kita, menutupi aib-aib kita, menutupi maksiat-maksiat sehingga orang lain masih menghargai kita, dan menutupi ketidakkhusyuan kita selama ini. Dan Allah lah satu-satunya yang menggenggam apapun yang kita inginkan, menggenggam apapun yang kita perlukan, menguasai apapun yang kita cemaskan, kita takuti, dan dialah satu-satunya penentu segala-galanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa izinnya. Walau bergabung semua makhluk mau memberikan satu butir saja kurma, tidak pernah terjadi kalau Allah tidak mengizinkan. Walau bergabung seluruh makhluk jin dan manusia mau mencelakakan, tidak akan pernah terjadi musibah tanpa izinnya. Dialah Allah yang mengetahui segala yang terbaik bagi kita dan yang maha menentukan. Waduh, kalau kita sudah yakin begitu ya, orang aja mau datang ke calon mertua udah segitu groginya ya. Manusia itu datang ketemu atasan dan stakar kebok, waduh pakai pengharum, padahal atasannya juga aja hanya manusia yang pasti binasa, yang tidak punya apa-apa, betul? Diundang oleh menteri, waduh ini repot, padahal menterinya udah itu ditangkap lagi ya. Dan diundang oleh, kenapa diundang oleh Allah? Kita biasa-biasa aja, padahal semuanya yang kita harapkan, kita inginkan, apapun ada dalam kekuasaan Allah sepenuhnya. Aduh, makanya Allahu Akbar. Saya yakini Allah sedang menatap. Bismillahirrahmanirrahim, sambil ditadaburi ya, dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih, maha penyayang, barang lisan, barang paham. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami ya Allah siratal, jalan yang lurus. Itu minta ditunjuki jalan yang lurus, itu ngarep-ngarep, jangan jalan orang-orang yang dimurkai, jangan jalan orang yang sesat. Amin, kabulkan ya Allah. Waduh, itu kalau Fatihah saja itu bisa asik ya, Fatihah saja, karena di sana kita minta petunjuk, betul? Sujud juga asik nanti ya Allah, kerasa itu sekujur tubuh, sel-sel tubuh kita, semua anggota tubuh itu bersimpuh sujud ya, bersimpuh sujud kepada Allah penguasa langit dan bumi yang maha memperhatikan dan sedang mengamati kita, yang meneliti, melihat kita dengan teliti. Waduh, Allah tahu kita sedang bersimpuh sujud. Kerasa kita ini hamba yang tidak punya apa-apa, bersujud kepada Allah pemilik segala-galanya. Kerasa kita ini hamba yang tidak berdaya, la haula wala quwata illa billah, kecuali dikuatkan Allah yang maha perkasa. Kerasa kita ini orang yang bodoh, nggak tahu apa-apa kecuali sedikit ilmu yang Allah berikan. Minta kepada yang maha tahu segala-galanya. Kerasa saya ini hamba yang bergelimang dosa, menghadap kepada yang maha pengampun. Waduh, duduklah. Rabbighfirli, ampuni saya ya Allah, warhamni, sayangi saya ya Allah, wajburni, cukupi ya Rabb,
warfa'ni, angkat derajat saya ya Allah. Kalau diangkat derajat berarti dipersulit berbuat hina. Warzuqni, ya Allah, berikan rezeki yang berkah. Wahdini, tunjuki, tuntun ya Allah, berikan hidayahmu. Wa'afini, sehatkan lahir batin saya yang bisa membuat taat. Wa'fu anni, maafkan, hapus semua aib dan dosa sehingga tidak berbekas sama sekali. Coba itu hadirin, harusnya itu episode paling asik, betul? Halo? Jangan-jangan saya cuma ngomong sendiri. Ini teh bisa menyimak ke hadirin sekalian. Saya sempat ini ceritanya. Nah, aduh, kalau betah, anteng, karena apa? Apa yang kita inginkan? Mau apapun ada tuh dalam genggaman Allah semuanya. Ya nggak? Ingin apa? Makanya sedih, sholat, kecewa, sholat, jengkel, sholat, cemburu, sholat, takut, sholat. Sebab apa yang kita inginkan, kita takuti, semuanya ada dalam kekuasaan Allah, dan sholat itu gerbangnya. Makanya kalau kita memperbaiki sholat kita, Allah akan perbaiki. Yang lain-lain mah gampang, semua urusan ada dalam genggaman Allah kok. Tapi kita sholatnya ngawur ya, seenaknya, sekenanya, tanpa rasa salah. Udah itu ujub lagi, merasa ahli sholat jamaah, padahal di masjid juga ngelantur. Udah segitu aja. Kelihatannya pada jengkel nih dengan ceramah Zen. Enggak. Dan Ini malah jota berasa ceramah itu katanya. Menohok. Ya sudah, nanti saya dosa nohok-nohokin orang. Jadi hadirin, kita teh terlalu banyak ke casing ya. Bukan nggak boleh casing, tapi intinya kan Allah tuh melihat hati dan amal. Jadi jangan terlalu sibuk dengan ini itu, tapi isinya kurang. Kayak sedekah sana sini, tapi keikhlasannya kurang. Ya, ngaji seneng aja, tahu diposting itu ketulusannya kurang. Jadi ini baru satu nih ilmu sholat, tapi ya segitulah dulu. Silakan, apa yang kepikir Pak Zainal? Coba, apa yang kepikir sesudah mendengar uraian barusan? Baik, ya ternyata setelah ditafakuri memang kita banyak kedoaifan gitu ya. Terkadang ingat target, jadi ketika sholat malah terbersit hal-hal yang semestinya tidak ada dalam sholat begitu. Alhamdulillah sudah diingatkan kembali, hatur nuhun pisan agar kita bertekad ya untuk menjadikan sholat ini sholat yang tumanina, sholat yang khusyuk gitu ya, sholat yang penuh penuh keikhlasan seperti itu. Ya, dan nanti urusan kita tuh diberesin itu. Kalau sholatnya bagus, nanti Allah yang memperbagus urusan kita ya. Jadi kita mau kebanyakan mikir, tapi gerbang kayak kita segala pikir, tapi kuncinya nggak dipakai. Ini gimana ya buka pintu, ini gimana ya buka pintu, tapi kuncinya nggak dipakai. Ini ada juga dipakai cuma cos gitu, nggak serius dimasukin ke lubangnya, nggak serius dipakai ngebuka. Kayak sesuatu di dalam, waduh saya ingin ini, ingin itu ada di dalam brankas yang sudah disiapkan, tapi kita nggak serius ngebuka kuncinya ya, jadi kita nggak dapat apa-apa. Urusan mah nggak ada yang gawat kok, semuanya ada dalam genggaman Allah. Yang gawat tuh kita main-main sholatnya. Fawailul lil musallin. Ayo silakan. Baik, di sini sudah ada Pak Ahmad Ridwan yang sudah raise hand. Silakan Pak Ahmad Ridwan, langsung saja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu siapa di belakang itu Pak Ahmad? Ada dua gitu. Background Pak Ustaz. Oh, background. Lebih jelas yang di belakang yang melototnya.
Silakan. Ada beberapa pertanyaan. Satu aja. Oke, satu digabung jadi satu ya Ustaz. Jadi kita sebagai umat Islam insya Allah akan menuju kekhusyukan yang lebih tinggi dalam sholat gitu ya. Nah, kalau kita menemui pada saat kita sholat zuhur dan asar ya, yang tidak jahar bacaannya, dan kita menemui imam yang estimasinya kalau kita sholat normal bacaan bagus mungkin 6 menit, tapi ini jadi 3 menit, sehingga bacaan Al-Fatihah kita yang wajib itu tidak sempurna. Nah itu kalau Al-Fatihah itu kan wajib ya Pak Ustadz ya. Artinya walaupun semuanya itu ditanggung oleh imam itu lebih bagus kita mengulang sholatnya atau tidak. Nah yang kedua, apabila kita sholat sunnah sendirian di rumah gitu ya, sholat sunnah itu lebih bagus jahar atau sir, karena pada saat kita sir kadang-kadang kita terganggu dengan ada hal-hal yang terganggu gitu, padahal kan dalam sholat sunnah itu tidak harus jahar gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau imamnya masih dalam kategori wajar ya, kan ada imam yang juga mempertimbangkan kalau terlalu panjang belum tentu orang siap, betul tidak? Nah, kalau masih dalam kategori wajar, tidak menjadi sesuatu yang melanggar syariat, kecepatannya ikut. Nanti kita bisa perbaikinya, puas-puaskan dalam sholat sunnah ya. Jadi ini sebetulnya udah wajar. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, udah masuk bacaan yang wajar gitu ya. Ikut saja, itu ditanggung oleh imam ya. Tapi aduh saya pengen meningkatkan lagi ya, udah kita punya kesempatan sholat sunnah, betul tidak? Nah bagaimana kalau sholat sunnah di rumah ya, keras jangan, terlalu pelan juga jangan, kan ada hadisnya itu ya, yang keraskan sedikit dan turunkan ya, waktu tentang Umar bin Khattab. Nah jadi memang kalau membaca sholat hanya di dalam hati itu nggak bagus dan tidak benar ya, harus ada kita bisa menyimaknya bacaan kita tuh, sehingga jadi kalau nggak bisa harus ada ya. Apalagi kalau kita sedang sendirian ya, bunyikan yang wajar yang kita sendiri bisa menyimak, mendengar gitu. Keras jangan, tidak dibunyikan sama sekali juga jangan. Ayo. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah, terima kasih Pak Ahmad Ridwan yang sudah bertanya. Berikutnya ada Pak Jemi yang ingin bertanya, sudah raisen, silakan Pak Jemi. Baik, assalamualaikum AA. Waalaikumsalam warahmatullah. Keruhiyah ya, jangan banyak ke fikih, karena yang lebih inti itu ilmu hati. Kalau fikih, alhamdulillah kita bisa belajar mudah. Silakan Pak. Ya, AA saya lebih ke diri saya aja. Belakangan makin banyak belajar. Sholat itu nggak gampang buat saya. Yang paling terasa banget belakangan Pak Ustadz, biasalah mau lebaran ingat orang tua gitu ya. Jadi ketika sholat itu saya justru sedih ngingat orang tua. Jadi saya merasa aduh, padahal ngingat orang tua baik gitu, almarhum maksudnya ya Pak Ustadz. Tapi sholat saya jadi merasa aduh, bahkan pernah sholat tarawih saya jadi kurang 1 rakaat karena sholat tarawih di rumah sendiri. Waduh, tadi udah berapa ya, karena lagi ingat almarhumah ibu, lagi ingat almarhum bapak. Nah, ya bagaimana ya Ustadz, mungkin ada harapan ke saya menjaga hati itu gimana? Mohon arahannya. Ya itu dia tadi Pak, jadi memang rahasia dari sholat khusyuk itu tergantung ilmu tauhidnya juga. Ya. Kalau kita merasa yakin ini saya sedang berhadapan dengan Allah yang menciptakan, yang menguasai, yang menggenggam segala-galanya, dan Allah sangat memperhatikan saya ya kan, kita aja ada CCTV kan jadi jaim ya kan, atau ada yang mau motret tiba-tiba sadar kamera ya kan. Nah ini asli loh ya, kita ini lagi diperhatikan Allah, termasuk saat ini juga kita sedang ditatap Allah, didengar Allah. Coba Al-Hadid ayat itu, ayat 5, wa huwa ma'akum ayyunama kuntum wallahu bima ta'maluna basir.
dan Dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Al-Mulk ayat 13, wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimun bidatis sudur. Mau engkau sirkan kata-katamu, dan engkau sirkan dan engkau jaharkan, sesungguhnya Allah tahu isi hatimu. Jadi kita harus merasa nih, saya tuh lagi diawasi Allah, diperhatikan Allah. Dan kalau kita paham kebacaan, ya tadabur, itu nggak kemana-mana pikiran kita tuh, ya nggak? Masa kita ngadep ke Allah? Nanti kapan tentang ke orang tua? Nanti kalau udah selesai atau lagi sujud. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tumpahkan lagi sujud, ingat lagi sujud ke Allah nih. Allah lagi mendengarkan, menyimak, memperhatikan kita sujud. Dan Allah menjanjikan bahwa menurut Rasul saat sujud itu saat untuk berdoa. Rabbighfirli, itu di sana keluarkan doa ke orang tuanya, ya. Itu bisa mantap tuh, karena kita sedih ingat ke orang tua, ya. Lalu tumpahkan dalam doa. Lagi sulit, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits, ya. Itu silahkan tumpahkan, ya. Ada saatnya ingat ke orang tua dalam mendoakan orang tua. Dan memang ada satu anjuran Rasulullah, ingat mati. Jadi jangan-jangan ini sholat terakhir saya nih, udah ada susah, ya, ingin lagi banyak keinginan, ingat mati mah, ya. Ingatnya lebaran terus, ya. Ayo. Jadi ada waktunya, ya. Jangan semua waktu yang giliran ihdinas siratal mustaqim. Itu kan harusnya kita lagi minta nih, Allah lagi memperhatikan, kita lagi baca Fatihah. Loh, kenapa pikirannya ke yang lain? Ini giliran ke Allah, ya. Makasih, Pak. Ya. Aduh, Bapak sayang benar sama orang tua, ya. Aduh, juga senang lihat, Masya Allah. Ya, lagi ingat aja. Masya Allah, semoga dimuliakan dunia akhirat, ya, gerbang surga orang tua tuh. Amin. Baik, terima kasih Pak Jemi untuk pertanyaannya. Semoga ayah ibu Pak Jemi menjadikan sebagai di surga, wafatnya dalam keadaan husnul khotimah juga. Amin. Memuliakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, berikutnya di sini ada yang bertanya melalui chat. Ada Kak Rima di sini bertanya. Ini kan dibatasi 100 orang nih, Pak Janang. Ya, ini tuh dari linknya cuma 100, tapi kita punya 2 channel, jadi melalui stream juga. Kemudian. Oke, iya, baik. Jangan sampai kan itu Telkomsel, juga pakai Telkomsel, ya. Baik, izin ini ada pertanyaan melalui chat dari Ahwat, dari Kak Rima. Bagaimana kalau kita sholat berjamaah, namun bacaan atau cara sholat imam tidak membuat khusyuk? Mungkin terlalu cepat atau apa mungkin, ya. Demikian pertanyaannya. Wah, kalau misalkan bacaannya membuat tidak sah sholatnya, ya kita nggak perlu ikut. Karena kalau tidak sah, tidak benar, dan kita tahu itu salah, ya tidak usah ikut, ya. Kita bisa tunggu sampai selesai, kemudian atau munfarid, ya. Kalau memang imamnya tidak benar memimpin salatnya. Baik, terima kasih, ya, untuk jawabannya untuk Kak Rima yang tadi bertanya. Selanjutnya yang sudah raise di sini ada Pak Aam Muntaha, silahkan. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya terkait sholat khusyuk, ya. Kalau indikator untuk sholat khusyuk itu seperti apa gitu, ya? Setelah kita tahu bahwa kita sholatnya khusyuk gitu, apa indikasinya atau indikatornya, ya? Ya, kalau sholatnya khusyuk pasti kitanya enak, hadirin menikmati sholatnya. Rasulullah juga, Rasulullah tarawih pertama sampai jam 10, ya, tidak nyuruh orang ikut. Tapi kan Aisyah, saya mau sholat, siapkan sajadah, tapi para sahabat tiba-tiba pada ikut di belakang tuh. Nah, inilah yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwa kalau ngemakmum
kita walaupun tidak tahu imam itu sholat apa, kita bisa bermakmum tuh, ya. Karena waktu zaman Rasul juga tidak nanya ini Rasul sholat apa, ikut wae jamaah. Jadi misalkan ada yang sholat sedang 2 rakaat, kita ikut di belakang, kita niat sholat fardu, nggak apa-apa itu. Nah, ini yang ada dapatkan ilmunya. Yang kedua, tadi apa nanyanya kok aja dulu lupa ya. Hai Kang, apa saya blank tiba-tiba nih. Indikator untuk sholat isya ya. Oh ya, maaf ya. Nah, kemudian Rasulullah yang malam kedua taraweh itu sampai tengah malam. Kita nggak akan kuat. Yang ketiga itu sampai menjelang sahur. Cuman 3 kali loh itu Rasulullah tuh. 4-4-3 ya, kalau ada dapatkan ilmunya tuh. 4 rakaat dan 3 witir. Tapi panjangnya, Al-Baqarah selesai itu dalam 1 rakaat, tambah lagi, nggak akan kuat lah Anissa, kita baca itu aja Al-Ala sudah dianggap kezaliman, ya nggak? Maunya Inna Atoina wal Asri. Nah rekan-rekan, oleh karena itu oleh Umar bin Khattab, semoga Allah ridho kepada beliau, dikumpulkan supaya tidak masing-masing berjamaah. Nah, itu dari sekedar riwayat. Zaman Ali bin Abi Thalib itu 53 rakaat ya, karena memang tidak ditentukan rakaatnya. Kenapa Rasul 4-4-3 kalau para sahabat 2-2-2? Karena memang taraweh sendiri ada istirahat ya. Jadi karena tidak kuat imamnya juga dipotong-potong semuanya jamaahnya, sehingga ada istirahatnya sedikit. Karena tidak ada istilah taraweh, ada juga qiyamul lail dari Rasul itu kan. Yang dapatkan ilmunya sholat yang diberi nama itu hanya sholat fardu. Kalau sholat sunnah diberi nama oleh para ulama. Nah, bagaimana tadi kalau orang sholat khusyuk, bagaimana? Nah, seperti Rasulullah, jadi menikmati sholat itunya. Rasul itu kan jadi penyejuk mata, enak, jadi bahagia dengan sholat tuh. Kalau orang sholat khusyuk pasti menikmati sholat itu, dan berdampak kesananya adalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesudah itu remnya tuh menjadi kuat gitu, karena Allah mengampuni dosa, karena Allah menurunkan rahmat, karena Allah mengangkat derajat. Jadi dia jadi rada susah berbuat maksiat, matanya lebih tertunduk, kata-katanya lebih terpelihara, lingkungannya lebih terjaga. Kenapa? Kan terkabul. Allah akan memberikan ampunan, Allah memberikan rahmat, dan itu membuat kita jadi terjaga. Seperti warfa'ni, orang yang diangkat derajatnya itu salah satu cirinya adalah dipelihara oleh Allah dari perbuatan hina. Gitu. Jadinya sesudah sholatnya juga lebih khusyuk juga. Maksudnya terpelihara gitu perilakunya. Jadi kalau udah sholat kemudian maksiat, STMJ, itu pasti nggak khusyuk ya. Halo. Baik. Ya, monitor. Ya udah, tuh gimana? Saya jadi Masih tegang ada nih. pertanyaan? Saya jadi tegang nih, takut kurang khusyuk nanti sholatnya. Gara-gara ceramah ini harus jadi lebih bagus nih sholatnya. Betul. Karena Allah lagi mendengarkan ini. Wah, ceramah tentang sholat khusyuk, kalau dia nggak serius bisa kabur maktan indallah, amat besar kemurkaan di sisi Allah bagi yang berkata-kata yang tidak diperbuatnya. Lanjut. Baik, kita berikan kesempatan yang melalui chat ini dari akhwat. Tadi sudah 2 ikhwan, sekarang 2 akhwat ya. Dari Kak Fitri Noviar ya, izin bertanya, bagaimana jika imamnya anak kita masih belum akil balik? Apakah diperbolehkan untuk sholat wajib dan sunnah? Oh, kalau bacaannya benar ya, walaupun masih kecil 7 tahun, 8 tahun, bisa itu memimpin ya. Kalau sholatnya benar, bacaannya benar, dipenuhi rukun-rukun sholatnya, gak apa-apa. Yang tahu begitu. Daripada kita yang imamin ya nggak, udah salah lagi tajwidnya ya, udah gitu belum ngerti ya, yang ngerti lah. Walaupun lebih baik kalau yang usianya tua. Pokoknya
Yang pertama adalah yang paling lebih banyak memahami Al-Quran, memahami kebenarannya, ya begitu. Baik, terima kasih AA. Berikutnya pertanyaan dari Mas Muhammad Fahri Khairuddin, ya, silakan. Assalamualaikum, Ustaz Agi. Ya, silakan. Izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Ustaz, silakan. Kan di beberapa ayat disebutkan kalau dalam sholat itu selalu didampingi dengan sabar ya, Ustaz. Wasta'inu bisobri wassalah. Tadi sudah ada tips untuk agar kita khusyuk dalam sholat. Nah, sekarang bagaimana supaya sabar? Cara kita bersabar, dia dalam ketaatan, dalam jazakallahu. Ya, makasih nih Pak Muhammad. Jadi memang itu paket itu, orang yang khusyuk sholat itu nggak bisa dipisahkan dari mujahadah kesabaran. Jadi orang pertolongan Allah tuh pada sabar dan sholat. Sabar itu apa? Sabar itu menahan, mengendalikan diri. Ada 3 tempatnya sabar yang utama: sabar dalam taat, sabar ketika menjauhi maksiat, dan sabar ketika menghadapi musibah. Ya, kalau sabar dalam taat ya kita bisa rasakan sendiri dalam sholat itu. Kalau kita maunya cepet-cepet aja, mau yang pendek-pendek aja, harusnya kita cari imam yang bacaannya panjang, bagus, supaya kita bisa nebeng. Karena kalau sendiri nggak pernah bisa itu, ya kan? Kita udah kebagian pahalanya, udah enak bener tuh, nebeng ke imam yang bacaannya bagus, indah, panjang, ya. Aduh, 1 kali itu bisa 1 juz, semalam bisa 2 juz. Wah, itu kan tinggal nebeng. Kita sabar gimana supaya kuat. Wah, kalau ingin kuat sebetulnya bisa pegang mushaf juga, boleh ya. Jadi kita fokus, karena kan kita yang belum mengerti bahasa Arab bisa lari tuh pikiran, makin panjang bacaan imam, makin banyak proyek yang dipikirkan, ya. Tapi kalau kita fokus ke mushaf, insya Allah bisa lebih fokus. Nah, sabar ketika misalkan sedekah, ini kita juga harus sabar. Kalau nggak sabar, maunya yang kecil-kecil aja. Kan ditanya ibu-ibu, kalau punya uang 120.000, mana yang sedekahkan? 20.000. Jujur ya Bu, ya 20. Kalau 130.000 tuh 3 lembar, oh 10.000. Gimana kalau ada 125, 35, ya 5.000. Itu makin kecil karena makin nggak sabar. Nah, harusnya kita pilih mana yang paling Allah suka, gitu hadirin. Mana yang paling Allah suka? Kan sabar itu adalah menahan diri dari yang Allah tidak suka dan kita lepas pada yang Allah suka. Termasuk sekarang sabar dalam yang mempengaruhi soal zina mata, ya. Ini zoom-zooman begini, ini yang termasuk aman ini, ya. Kalau nggak hati-hati itu sambil ngezoom tuh cari itu objekan mata tuh, milih yang mana yang kira-kira cakep, dilihat, dinikmati. Padahal itu boleh jadi tidak halal bagi kita. Kalau lihat sekali halal, ya, tapi kalau tidak ada kaitan dengan mencari ilmu, kepentingan berobat atau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, sebaiknya jaga. Nah, sabar, menahan amarah juga, jengkel, sabar, tenang, ingat. Makanya disebutkan Rasulullah menjanjikan rumah di pinggir sorga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Wah, kenapa kita benar kok nggak berdebat? Ya, memang nggak perlu berdebat, karena berdebat itu bukan mencari kebenaran. Berdebat itu mencari pembenaran, mencari kemenangan. Itu mah nafsu. Makanya menghindari berdebat itu supaya tidak pakai nafsu. Kalau sudah reda, sudah tenang, baru tukar pikiran. Kalau lagi marah-marahan, makanya orang sabar mah enggak lah, nggak mau bertengkar, nggak mau berdebat. Apalagi masalah khilafiyah, misalkan, ya, wow, ini tenang nih hadirin, ya, ini saya membantu kesabaran, ya. Kan sekarang masalah imsak juga jadi riuh, ya. Padahal gini AA berusaha memahaminya begini. Islam itu kan
disiapkan dari Nabi Adam sampai kiamat, disempurnakan oleh risalah Rasulullah SAW. Ini membantu sabar ya. Halo, karena kita kadang-kadang dengan ilmu yang sedikit jadi nggak sabar kalau lihat perbedaan pendapat. Islam itu begitu hebat. Islam disiapkan oleh Allah untuk segala aspek budaya, sosial, teknologi, ekonomi, politik, dan wadahnya Islam sudah siap untuk bisa mewadahi segala jenis karakter manusia. Islam pasti siap untuk bisa mewadahi segala tingkat usia. Untuk zaman sekarang, zaman teknologi, mungkin ketapan ultra teknologi, dan Islam pasti siap. Al-Quran pasti siap, sunnah Nabi pasti siap. Nah, bagaimana mungkin Islam yang begitu hebat, besar, luas, dalam, muat di kepala kita yang baru belajar agama kemarin sore, itu juga belajarnya dari YouTube ya. Kemudian kita menjadi merasa paling benar, paling paham, kemudian yang lain-lain yang tidak sesuai dengan pemahaman kita dianggap salah. Nah, ini juga tidak sabar dalam keberagamaan. Sabar atuh hadirin, harus sadar diri, baru tahu berapa banyak kita ya nggak? Jangan mudah mencela ulama, jangan mencela ini tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Oh, itu ujub loh ngomong gitu. Ini tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Dengar, memangnya sudah paham Quran, sudah paham Sunnah. Kalau sabar bagaimana? Begini, ini sesuai dengan yang dapat saya pahami saat ini dari Al-Quran dan Sunnah gitu ya nggak? Ini kan pemahaman saya saat ini, bukan berarti ini yang benar. Halo? Nah, itu juga harus sabar hadirin. Nih sampaikan ya, orang sabar tuh pada tingkatan bijak biasanya. Ada yang alim, dia tahu agama, ada yang faqih, lebih tinggi lagi, dia paham agama, tetapi yang dekat dengan sabar itu adalah yang hakim, yang bijaksana. Lihat Rasulullah SAW ya, ada Badawi buang air kecil di masjid. Waduh, sahabat tuh soleh-soleh ya, marah langsung, ini nggak tahu diri ya, pipis di masjid. Tapi Rasul tidak marah. Tenang ya, biar tuntas, kalau udah itu suruh siram, baru diberitahu. Nah, inilah namanya bijaksana. Nah, seharusnya orang-orang yang bijaksana kita jadi target, dan itu dekat dengan sholat khusyuk. Tapi yang temperamental, emosional, yang mudah jengkel, mudah marah, mudah mengumpat, itu rada berat tuh ke khusyuknya. Karena dalam khusyuk juga, dalam sholatnya juga bisa lagi perencanaan itu untuk melibas yang dia sebelin. Jadi terima kasih nih pertanyaan Pak Muhammad Fahri. Apa nih? Baik. Sabar dalam menjauhi maksiat dan sabar menghadapi musibah. Tahan diri ajalah, tahanlah, kendalikan diri. Baik-baik kok nanti oleh Allah. Kalau semua masalah itu gara-gara tidak bisa menahan diri. Terima kasih Ustaz Muhammad. Nah, pertanyaannya insya Allah kayaknya menohok orang-orang juga ini ya jawaban. Kelihatannya wajahnya banyak yang tertohok-tohok ya nih. Izin ada pertanyaan lagi ini dalam sholat dari Sofian ya, dari Kak Sofian, dalam sholat berjamaah yang tidak disirkan seperti zuhur dan asar, seberapa besar sebenarnya suara seorang makmum dapat ditinggikan pada saat membaca surat atau bacaan-bacaan seperti sujud? Karena saya suka mendapati sesama makmum yang bacaannya terlalu berisik menurut saya, dan jujur suka mengganggu konsentrasi sholat saya pribadi. Demikian. Ya Rasul, siapakah orang yang paling mulia dalam pandangan Islam? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yaitu seorang muslim yang paling mulia itu, yang paling utama itu yang orang lain aman dari gangguan lisan dan tangannya, termasuk sholat.
Kalau sholat berjamaah beda dengan sholat sendirian. Kita punya juga kewajiban menjaga kehusuan orang lain. Benar? Jangan pengen khusyuk sendiri tapi yang lain terganggu. Itu tidak baik, karena standar akhlak orang Islam itu adalah man salimal muslimun, yang orang lain itu selamat dari gangguan. Jadi kalau keras sendiri orang lain terganggu, maka dia tidak bagus sholatnya. Kalau mau agak keras sendiri, ya sholat sunnah nanti pada waktu sendirian ya, yang tidak ganggu siapapun. Itu pun tidak boleh seenaknya. Nah, ini pentingnya ya, adab-adab seperti ini. Kadang-kadang kita ingin khusyuk sendiri, tapi kekhusyuan versi kita tuh mengganggu yang lain. Nggak akan baik, karena punya tanggung jawab. Begitu. Baik, hatur nuhun, ini masih ada sisa waktu 6 menit sampai jam 2. Izin bertanya lagi, mungkin ini pertanyaan. Jamnya salah tuh. Oh gitu, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa ya, sodako. Ini pertanyaan dari Kamapri. Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana sholat tarawih yang panjang dengan memegang mushaf, tapi dari handphone atau smartphone gitu, mushafnya? Ya, ini dia ya, beda ruhiyahnya ya, megang mushaf dengan megang HP. Karena kita tahu di HP itu suka banyak macam-macam, sepertinya menodai lah gitu ya. Bukan tidak boleh. Kalau ini ada berusaha, memang ada satu apa tuh yang gini nih, apa namanya teh, pad lah ya, Tablet. Ya. ya tablet, yang nggak mau buka-buka yang lain ya, di sana khusus hanya buat Quran, hadis, ilmu-ilmu agama, atau yang nggak buka apapun yang bisa menodai lah, mengotorin gitu. Jadi tidak ada itu, rada-rada lebih ringan. Ini ada 2 nih tabletnya ya. Satu lagi itu banyak dipakai, lihat anak, lihat segala, ada Mickey Mouse dan sebagainya. Rasanya asal nggak rela gitu ya, nggak. Ini asal banyak nodanya. Jadi kalau bisa mah mushaf ya, itu paling top lah. Pakai mushaf itu udah top lah, nggak akan ada campur-campur apa-apa. Tapi kalau tidak ada, usahakan ya tuh punya HP atau apa yang memang kita juga reg hati kita ini nggak banyak noda nih di sini ya. Kita nggak bisa bohong hati itu. Nah, kalaupun darurat kepaksa ya mudah-mudahan gitu, itu diampuni Allah lah ya, walaupun kita niatnya kan untuk waktu itu Qurannya saja. Sama bawa HP ke toilet ya, halo gimana ini HP ada Qurannya. Nah, pada waktu itu sebagian ulama mengatakan karena lagi nutup, lagi nggak ada tuh Qurannya, tidak penampakannya gitu ya. Ini zaman kita memang begini sekarang ya. Baik, alhamdulillah habis sudah dijawab semuanya oleh dan kita sudah memasuki jam 1. Mungkin ada nasihat terakhir sebelum diakhiri kajian ini, silahkan. Ya, kita belum tentu hidup Ramadan yang akan datang. Tidak ada jaminan sama sekali kita hidup Ramadan yang akan datang. Kepikiran terus itu juga, karena waktu dengan Syekh Ali sama-sama ya sakitnya, ternyata Syekh Ali pulang duluan ya. Berarti Syekh Ali tidak pernah membayangkan Ramadan ini ya sudah tidak ikutan, betul tidak? Walaupun mungkin beliau sangat mempersiapkan diri. Tapi lihat sekarang yang meninggal tuh, Masya Allah, kawan, saudara ya, teman-teman reuni SMA, SMP bergiliran tuh pada meninggal tuh ya. Sangat mungkin kita juga kebagian ya, tahun-tahun ini. Makanya mumpung ada kesempatan, all out lah. Rasulullah di hari-hari selain Ramadan sangat bagus, masuk Ramadan jauh lebih bagus lagi, dan 10 hari terakhir palpol maksimal. Karena inilah yang jadi bekal kita ya. Terima kasih ya sahabat-sahabatku yang baik. Alhamdulillah, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf. Dan di Maxstream ada sekarang ya? Ada
Ada. Di Turki kemarin rekamannya ya. Iya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kepake nggak itu? Ada yang lihat nggak sih? Suka malu lihat rekaman. Alhamdulillah. 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 Semoga manfaat ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jamaah sekalian, rahimani-rahimah, demikianlah pertemuan kita kajian bersama Agim atau Bapak Kiai Haji Abdullah bin Nastiar, hafizahullah taala. Semoga apa yang disampaikan oleh AA tersebut membekas di hati kita. Amin. Dan di akhir Ramadan ini mudah-mudahan kita dapat senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Seraya kita berdoa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala menurunkan taufik serta hidayahnya kepada kita semua, dan juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dipertemukan di Ramadan berikutnya. Ramadan itu pasti ada, tapi belum tentu ada kita di hadir Ramadan ke depan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan usia kepada kita semua, keberkahan harta, keberkahan kesempatan, juga keberkahan dalam melaksanakan aktivitas ini, khusus di bulan Ramadan ini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon sadayana ya, terima kasih. Terima kasih Bang Jemi, Kang Jem, Mas Warno. Terima kasih Pak Warno, Mas Mapri, dan semuanya. Barakallahu fikum. Terima kasih sudah difasilitasi. Jazakallahu khairan. Terima kasih Kang Warno. Ya, makasih semua, Kang Fahmi, Kang Zainal. Alhamdulillah. Teman-teman semua, makasih ya. Kajiannya. Ya, Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.